Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adit Surya Pratama dengan NPM 2515310202. Di sini kita akan membahas tentang penetapan harga dan strategi pasar pada studi kasus Grab dan Gojek. Dalam PPT ini kita akan pelajari bagaimana struktur pasar bekerja, bagaimana strategi dynamic pricing diterapkan, serta apa pengaruhnya terhadap konsumen dan perusahaan. Kita juga akan mengkaji contoh kasus harga Grab dan Gojek saat jam sibuk. Kemudian menutup dengan solusi dan rekomendasi. Video ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari karena hampir semua dari kita pernah menggunakan transportasi online dan merasakan perubahan harga yang signifikan pada waktu tertentu. Oke, mari kita mulai pembahasannya secara lebih mendalam. Latar belakang masalah. Dalam kegiatan ekonomi, pasar tidak hanya menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga menjadi penentu harga yang berlaku di masyarakat. Perubahan harga tersebut sangat dipengaruhi oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Namun, perkembangan teknologi membuat mekanisme harga semakin kompleks. Perusahaan berbasis aplikasi seperti Grab dan Gojek tidak lagi menggunakan harga tetap, melainkan harga yang dinamis, yang berubah berdasarkan kondisi pasar. Inilah yang sering kita rasakan saat memesan ojek online pada waktu tertentu, seperti pagi hari saat orang berangkat kerja, atau sore hari saat pulang kantor. Tarif tiba-tiba melonjak lebih tinggi. Fenomena ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mengapa harga bisa naik begitu drastis? Apa penyebab utamanya di jam tertentu? Bagaimana struktur pasar mempengaruhi strategi harga tersebut? Latar belakang inilah yang membuat topik ini penting untuk dibahas, terutama untuk memahami bagaimana teori ekonomi bekerja dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, landasan teori. Untuk memahami strategi harga pada Grab dan Gojek, kita perlu mengenal 3 konsep utama dalam struktur pasar. Yang pertama ialah monopoli. Monopoli terjadi ketika hanya ada satu penjual, sehingga perusahaan bebas menentukan harga. Contohnya PLN atau PT KAI. Konsumen tidak memiliki alternatif lain sehingga harga tidak kompetitif. Yang kedua adalah oligopoli. Oligopoli adalah pasar yang dikuasai beberapa perusahaan besar seperti Grab dan Gojek. Dalam struktur ini, ciri khasnya ialah perusahaan saling mengaruhi dalam penetapan harga. Kedua ialah keputusan. Satu perusahaan akan ditanggapi kompetitornya. Yang ketiga ialah kemungkinan munculnya kolusi atau price leadership. Pasar oligopoli cenderung kompetitif, tetapi tetap memiliki kekuatan untuk mengontrol harga. Yang ketiga ialah persaingan sempurna. Pasar ini memiliki banyak penjualan dan pembeli, sehingga harga sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Contohnya pasar sayur atau hasil pertanian. Lalu ada dynamic pricing atau penetapan harga dinamis. Dynamic pricing adalah strategi di mana harga berubah secara real time sesuai kondisi pasar. Faktor yang mempengaruhi ialah permintaan yang meningkat, lokasi dan waktu, jumlah pengemudi yang tersedia, kondisi lalu lintas, dan lain sebagainya. Strategi ini didukung oleh teknologi dan algoritma yang memproses data. Lalu ada keseimbangan harga. Keseimbangan harga atau equilibrium. Keseimbangan harga terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jika permintaan tinggi tapi penawaran rendah, maka harga akan naik. Jika penawaran tinggi tapi permintaan rendah, maka harga akan turun. Konsep ini menjadi dasar dari strategi harga di aplikasi transportasi. Lalu ada analisa kasus Grab dan Gojek di saat jam sibuk. Pada jam sibuk biasanya itu ada di pukul jam
6 pagi sampai jam 9 pagi dan jam 4 sore sampai di jam 7 malam. Permintaan layanan transportasi online meningkat tajam. Ribuan orang membutuhkan kendaraan dalam waktu yang bersamaan. Namun, jumlah pengemudi yang tersedia tidak bertambah secara signifikan. Ketidakseimbangan ini membuat algoritma Grab dan Gojek meningkat harga dengan otomatis. Lalu, ada bagaimana dynamic pricing bekerja dalam kasus ini? Yang pertama ialah tingkat permintaan terdeteksi meningkat. Di aplikasi mencatat banyak pesanan masuk dalam rentan waktu singkat. Yang kedua ialah penawaran. Ketika kasus itu terjadi, pengemudi terbatas. Banyak driver mungkin sedang offline atau istirahat atau terjebak oleh macet. Yang ketiga ialah algoritma mengenai tarif. Kenaikan tarif bertujuan menarik lebih banyak pengemudi ke area yang cukup padat. Yang keempat ialah mengurangi waktu tunggu konsumen. Tujuan lain adalah menjaga kualitas layanan agar konsumen tetap mendapatkan driver. Lalu, dampaknya bagi konsumen ialah biaya perjalanan lebih mahal, waktu tunggu bisa lebih lama jika tidak mau membayar tarif yang tinggi. Konsumen mungkin mencari alternatif dengan transportasi yang lain. Oke, lalu dampaknya ada di pengemudi. Yang pertama ialah penghasilan. Penghasilan akan meningkat tajam pada jam sibuk. Driver terdorong untuk aktif di lokasi dengan permintaan tinggi. Lalu ada dampak bagi perusahaan. Yang pertama ialah pendapatan meningkat. Layanan tetap stabil meski permintaan melonjak. Perusahaan dapat mengarahkan distribusi driver agar lebih efisien. Oke. Fungsi pasar. Yang pertama ialah bertemunya penjual dan pembeli. Ini menyediakan ruang interaksi antara produsen dan konsumen. Yang kedua ialah sarana distribusi barang dan jasa. Ini membantu barang sampai dari tangan produsen sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga ialah penentu harga pasar. Artinya, harga ditentukan berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran. Lalu yang keempat adalah sarana promosi produk. Artinya, produsen bisa memperkenalkan produk baru kepada konsumen. Ada keseimbangan harga atau equilibrium. Keseimbangan harga tercapai ketika jumlah permintaan sejalan dengan jumlah penawaran. Pada titik keseimbangan ini, harga pasar dan kuantitas barang yang diperdagangkan ditentukan secara optimal. Jika harga pasar berada di atas atau di bawah keseimbangan, dapat terjadi surplus di mana barang menumpuk atau kekurangan, dan juga di mana barang menjadi langka. Dalam grafik ini terdapat perbandingan harga antara Grab dan Gojek di saat jam sibuk dan jam tidak sibuk. Di saat jam sibuk, harga naik signifikan. Sedangkan di harga jam yang tidak sibuk, harga stabil dan cenderung lebih rendah. Ini membuktikan bahwa mekanisme dynamic pricing berjalan efektif dalam sistem transportasi online. Solusi dan rekomendasi. Agar strategi harga dinamis tetap adil dan efektif, ada beberapa solusi dan rekomendasi yang akan saya berikan. Yang pertama ialah transparansi algoritma harga. Perusahaan perlu memberikan insentif tambahan agar tetap aktif di jam sibuk, sehingga keseimbangan permintaan dan penawaran agar tercapai. Lalu ada pengaturan batas kenaikan tarif. Di sini pemerintah juga dapat berperan. Pemerintah dapat menetapkan batas tarif maksimum harga tidak melambung terlalu tinggi pada kondisi ekstrim. Lalu ada edukasi konsumen. Konsumen perlu memahami pola jam sibuk dan strategi harga sehingga bisa memilih waktu perjalanan yang lebih efisien. Lalu ada penambahan layanan alternatif. Perusahaan dapat menambahkan layanan seperti kendaraan bersama, diskon off-peak, notifikasi perkiraan harga, sehingga konsumen bisa menyesuaikan kebutuhan dan budget untuk menaiki. Ada kesimpulan. Harga di pasar ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran.
Permintaan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga, pendapatan, dan selera konsumen. Sementara itu, penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga, biaya, produksi, tujuan perusahaan, dan lain sebagainya. Keseimbangan pasar tercapai ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Pasar memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi di masyarakat. Karena melalui pasar, distribusi barang dan jasa dapat terjadi secara efisien. Demikianlah pembahasan lengkap mengenai strategi pasar, landasan teori, hingga analisis harga dinamis pada Grab dan Gojek. Melalui konsep-konsep ekonomis seperti struktur pasar, dynamic pricing, keseimbangan harga, kita bisa melihat bagaimana teori diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga PPT ini memberikan pemahaman baru tentang bagaimana harga di pasar digital terbentuk dan apa dampaknya bagi masyarakat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.